mengamankan 749 pelaku kasus TPPO dengan jumlah korban sebanyak 2.027 orang pada periode 5 Juni hingga 10 Juli 2023. Polres Nganjuk ungkap kasus pembunuhan terkait utang piutang, 1 pelaku diamankan. Kapolres Grobogan beri penghargaan terhadap Babin Kamtibmas yang berprestasi. Selamat petang pemirsa, Presisi Petang kembali hadir edisi Selasa 11 Juli 2023. Selain 3 berita utama tadi, selama 1 jam ke depan kami juga telah menyiapkan sejumlah informasi terkini lainnya. Saya Lydia Rotinsulu, inilah Presisi Petang selengkapnya. Satreskrim Polres Nganjuk mengamankan pelaku penganiayaan hingga menyebabkan korban tewas. Pelaku S tega menghabisi nyawa sahabatnya karena dipicu oleh hutang Rp50.000 yang ditagih korban di lokasi hajatan salah seorang warga. Polres Nganjuk, Polda Jawa Timur mengamankan seorang pelaku penganiayaan hingga menyebabkan korban tewas di Desa Tekeng Lagahan Loceret, Nganjuk, Jawa Timur. Pelaku S berumur 27 tahun tega menghabisi nyawa sahabatnya dipicu oleh hutang sebesar Rp50.000 yang ditagih korban di lokasi hajatan salah satu warga. Dari cekcok mulut ini rupanya pelaku tidak terima, kemudian mengambil sebilah parang yang ada di rumahnya. Selanjutnya pelaku pergi ke rumah korban untuk menghabisi korban yang saat itu sedang tidur di kamar. Kejadian kemarin ya, pada hari Minggu tanggal 9 Juli 2023 sekitar pukul 16.45. Kejadiannya adalah tindak pidana pembunuhan, di mana terjadi di Dusun Panasan, Desa Tekeng Lagahan, Kecamatan Loceret, Kabupaten Nganjuk, yaitu di rumah korban, saudara inisial NBB. Atas perbuatan pembunuhan berencana yang dilakukannya, pelaku diancam dengan hukuman mati atau penjara seumur hidup. Tim Humas Polres Nganjuk, Polda Jawa Timur melaporkan untuk Polri TV. Satreskrim Polrestabes Medan melakukan tindakan tegas terhadap pelaku begal sadis yang beroperasi di wilayah Medan, Sumatera Utara. 1 pelaku yang melawan petugas berhasil dilumpuhkan, sementara 4 lainnya berhasil diamankan. Satreskrim Polrestabes Medan melakukan tindakan tegas terhadap pelaku begal sadis yang beroperasi di wilayah Medan, Sumatera Utara. 1 pelaku yang berusaha melarikan diri berhasil dilumpuhkan, sedangkan 4 lainnya diamankan oleh petugas. Personel Satreskrim Polrestabes Medan yang menerima laporan kasus kejahatan pembegalan langsung bergerak cepat dan melakukan penyelidikan serta menangkap para pelaku di kawasan Sunggal, Medan. Para pelaku begal sadis ini melakukan perampokan di sebuah salon di Jalan Flamboyan Raya, Simpang Pemda, Kota Medan. Selain beraksi di Jalan Flamboyan Raya, para pelaku ini juga beraksi di sejumlah lokasi lainnya, seperti di sebuah minimarket di Jalan Lintas Binjai, Stabat, Medan. Tindakan kita terhadap pelaku-pelaku begal, ya, ini adalah salah satu dari pengungkapan ya terhadap beberapa kasus ya. Sesuai hasil penyelidikan ini ternyata ada beberapa laporan polisi yang tersangkut atau terkait daripada kelompok ini. Ada LP atau kejadian di rumah makan ayam penyet itu di Jalan Dr. Mansur. Lalu ada kejadian juga di salon ya di Jalan Flamboyan ya di Sunggal. Lalu ada juga satu lagi di Alfamidi ya. Ini hasil pendalaman kita dilakukan oleh kelompok ini. Bahkan kita kaitkan juga ada sekitar total 8 ya, kasus. Atas aksi kejahatan para pelaku dijerat pasal 365 KUH pidana dengan ancaman penjara 9 tahun.
Tim Humas Polrestabes Medan, Polda Sumatera Utara melaporkan untuk Polri TV. Pemirsa, pemerintah Indonesia terus mengupayakan pembebasan pilot Susi Air yang disandra oleh kelompok kriminal bersenjata di Papua. Pemerintah mengedepankan negosiasi untuk membebaskan pilot berkewarganegaraan Selandia Baru ini. Namun hingga kini kasus ini belum menunjukkan titik terang. Saat menyaksikan pembukaan Papua Carnival Street, Presiden Joko Widodo memberikan komentar tentang upaya pembebasan pilot Susi Air yang disandera kelompok kriminal bersenjata Papua. Presiden Jokowi mengatakan pemerintah terus berusaha untuk membebaskan pilot warga negara Selandia Baru tersebut. Kita ini jangan dilihat diam loh ya. Kita ini sudah berupaya dengan amat sangat tetapi tidak bisa kita buka. Apa yang sudah kita upayakan, apa yang sudah kita kerjakan di lapangan. Tadi malam pun kita sudah rapat juga, enggak saya juga bisa sampaikan isinya apa dan upayanya apa, tapi pemerintah sudah berusaha keras untuk menyelesaikan persoalan itu dan masih dalam proses terus. Saya tidak bisa kita buka pada publik. Kapolda Papua Irjen Pol Matius Fahiri memastikan proses negosiasi dengan KKB masih terus dilakukan, melibatkan pemerintah daerah dan tokoh masyarakat. Personil TNI Polri terus mengedepankan upaya negosiasi untuk membebaskan pilot Susi Air. Saya kan pernah menyampaikan ke teman-teman wartawan, saya bilang kan jangan diplesetkan. Saya sudah sampaikan bahwa EGI dan kelompok memang tidak pernah menyampaikan untuk minta uang itu. Yang ada yaitu pada saat kejadian, sekali lagi pada saat kejadian pertama tanggal 7 Februari, tanggal 9 itu saya akan mengundang teman-teman, waktu itu kalau siapa yang hadir dengan sama saya di Nabire itu, di Timika. Itu kan mengundang Bapak Bupati, PJ Bupati yang lama bersama Pak Ketua Dewan dan Kapolres Paryo. Ya, Paryo bertemu dengan saya di Hotel 66. Dalam rangka apa? Membicarakan bagaimana supaya pilot itu yang sedang dibawa disandra oleh kelompok ini bisa kembali. Sehingga saya bilang kalau memang saya bilang kalau dia membutuhkan uang, yang penting tidak lebih dari 5 miliar. Itu pemerintah siapkan saja. Yang penting pilot ada pada kami, uang dikasih tidak apa-apa. Kita kan mau cari win-win untuk tidak ada lagi dampak lain daripada kejadian itu. Nah, sehingga itu apa yang dibilangkan oleh kelompok itu benar, mereka nggak pernah minta uang. Pasca pertemuan itu memang kan langkah-langkah sedang dilakukan oleh pejabat yang lama. Jadi dilakukan oleh pejabat lama. Namun sampai dengan beliau diganti, itu kan ada 3 kali bertemu dan saya. Ketemu kedua saya tanya bagaimana progresnya, tidak ada. Setelah itu kan ketemu dan Presiden, beliau menjanjikan bahwa akan diminta waktu 2 minggu. Setelah itu saya ketemu lagi, setelah terakhir sebelum Bapak Pangdam dan Pengkap yang lama itu diganti, kami bertemu di RPA, saya tanyakan ulang. Bahkan saya agak ngomong keras kepada pejabat bupati yang lama, minta waktu 1 minggu, tetapi tidak ada sampai progres yang berkaitan dengan pembebasan sandera itu. Sehingga saya berharap ini kan jangan dikembangkan kemana-mana. Sekali lagi itu tidak perlu dibawa karena itu ucapan dari apa yang kami diskusikan awal untuk penyelamatan negosiasi kepada kelompok di dalam. Jadi saya yakinkan bahwa itu memang tidak ada. Ya, tidak ada. Philip Mark Mertens, pilot Susi Air disandera KKB Papua sejak 7 Februari 2023. Sesaat setelah KKB pimpinan Egyanus Kogoya membakar pesawat Susi Air yang dikemudikan Philip. Tim Liputan, Polri TV. Pemirsa, tetaplah bersama kami, Presisi Petang akan segera kembali.